Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha berkehendak, yang mengatur pergantian malam dan siang, yang mengatur perputaran bulan, bumi, dan matahari sesuai dengan garis edarnya, yang memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih dipertemukan dengan bulan yang mulia ini, bulan penuh rahmah, bulan penuh pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan di tahun ini. Serta kita senantiasa terus berdoa, semoga tetap diberikan usia dan kesehatan, sehingga kita dapat mengisi hari-hari, siang dan malam di bulan ini dengan amalan-amalan utama, sampai di akhirnya nanti. Selanjutnya, salawat teriring salam kita mohon sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Isya dan Tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 12 April tahun 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadan tahun 1442 Hijriah. Artinya pada malam hari ini kita telah memasuki awal Ramadan, yaitu bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang dirindukan oleh semua orang beriman. Karena panggilan puasa itu hanya khusus ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang selalu merindukan datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah 183. Kerinduan akan Ramadan ini terus kita rasakan sepanjang tahun. Di setiap salat kita, di setiap sujud kita, dengan tetesan air mata, kita selalu berdoa, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah hamba-Mu dengan bulan yang mulia ini. Pertemukanlah hamba-Mu, ya Allah, dengan bulan yang penuh berkah ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah salat Isya dan Tarawih rahimakumullah. Ramadan akan selalu hadir sepanjang kehidupan, sepanjang dunia ini masih ada. Tetapi kita belum tentu bisa hadir dan bersama-sama dengan bulan Ramadan itu setiap tahunnya. Ada kalanya bila Ramadan tiba atau Ramadan hadir, kita mungkin sudah tidak ada lagi. Hal ini kita rasakan, mungkin kita kilas balik di masa kecil kita, di masa remaja, kita mungkin masih bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Anak-anak kita, abang, adik, saudara-saudara kita, bahkan mungkin ayah dan ibu kita. Kita sahur,
berbuka bersama dengan mereka, orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Tapi mungkin saja Ramadan tahun ini mereka, orang-orang yang kita cintai itu sudah tidak ada lagi bersama-sama kita. Hal inilah yang menyebab kita semua orang bersungguh-sungguh dalam memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin saja Ramadan tahun ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Oleh karena itu, pemahaman ini yang bisa menyebabkan kita membuat hal yang istimewa dalam bulan yang mulia ini. Waktu-waktunya tidak kita sia-siakan. Kita isi dengan amalan-amalan utama, sehingga di penghujung bulan nanti, di akhir Ramadan, kita telah kembali ke fitrah kita. Kita menjadi manusia yang bersih dan berhati mulia. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah, rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan, diberikan kita usia, sehingga kita dapat memasuki dan menjalani bulan suci ini dan melaksanakan amalan-amalan utamanya dengan semaksimal mungkin. Amin amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah sekalian, sudah setahun lebih kita diterpa oleh wabah bencana non-alam, pandemi COVID-19, dan sampai saat ini kita merasakannya. Dan tentunya ada keistimewaan tahun ini dibanding tahun sebelum ini, tahun 2020, di mana keistimewaannya pada tahun ini masjid kita sudah tak buka kembali. Hanya berbeda dibandingkan dengan tahun yang lalu. Dan pandemi COVID ini merupakan suatu kejadian yang sangat fantastis sekali, dengan angka kematian dan angka kesakitan yang sangat luar biasa. Ratusan ribu orang menderita sakit COVID dan ribuan orang yang meninggal dunia, baik itu masyarakat, terutama kita, petugas-petugas kesehatan yang bertugas, salah satunya adalah di Rumah Sakit Zainal Abidin ini. Walaupun dengan berjalannya waktu dari hari demi hari, angka kejadian, angka kesakitan, dan angka kematian COVID ini makin berkurang. Alhamdulillah makin berkurang, tetapi kita harus tetap waspada, jangan lengah. Karena sedikit kita lengah, COVID ini tetap akan menyebar ke siapapun. Tidak memandang usia, tidak memandang agama, tidak memandang pangkat. Dari menteri, presiden, sampai dengan orang miskin pun, dan anak-anak pun tertular oleh penyakit ini. Oleh karena itu, saya menghimbau, tetaplah kita menjaga protokol kesehatan seperti yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Dan kemudian kita tetap menjalankan tausiah MPU Aceh nomor 2 tahun 2021, atau tepatnya yang ditausiahkan pada tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriah, di mana kita tetap menjaga kebersihan diri kita, tetap menjaga kebersihan lingkungan, dan kemudian physical distancing, artinya jarang, tidak bersentuhan fisik, termasuk berjabat tangan atau bersalam-salaman, dan kemudian social distancing, artinya adalah menjauhi kerumunan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, masjid kita ini berada di dalam lingkungan rumah sakit. Mungkin sebagian kita juga heran, kenapa di masjid-masjid di luar kok rapat, safnya sudah rapat, kenapa kita masih jarang-jarang. Nah, masjid kita ini berbeda dibandingkan dengan masjid-masjid yang di luar. Kenapa? Karena masjid kita ini berada di lingkungan rumah sakit, artinya berada di tengah-tengah
penyakit. Nah, oleh karena itu, tetap protokol kesehatan itu adalah utama. Apakah itu kalau kita katakan mencuci tangan, alhamdulillah kita sudah berwudu, ya itu artinya bersih. Dan kemudian jangan lupa memakai masker. Karena sumber penularan COVID itu adalah dari saluran pernapasan. Kita merasa sehat, tetapi belum tentu orang di sebelah kita itu sehat. Sehingga protokol kesehatan itu harus tetap ada, kita jalankan. Ya, jangan sampai lupa. Yang mengetahui jalannya penyakit ini adalah kami, tenaga kesehatan. Begitu banyak kawan-kawan kita, saudara kita, bahkan mungkin ayah atau ibu kita. Kami merawat pasien COVID itu sangat luar biasa. Ya, penderitaannya sangat luar biasa. Ya, mulai dari tanpa gejala, tiba-tiba bergejala, sesak napas, dan bahkan juga bisa merenggut jiwa. Ya, meninggal dunia. Dan bagi petugas demikian juga, demikian susahnya. Setiap petugas menggunakan APD lengkap yang sangat luar biasa. Ya, menggunakan masker, face shield, baju 3 lapis, dan tidak keluar-keluar dari dalam ruang rawatan. Jadi, saya menghimbau kita tetap menjaga protokol kesehatan. Karena kita berada di dalam masjid, di dalam lingkungan rumah sakit, di mana seluruh kuman itu beredar di rumah sakit ini. Tetap mencuci tangan sebelum dan setelah menyentuh benda. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya setelah kita menjaga protokol kesehatan, ada satu lagi langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu vaksinasi atau imunisasi. Nah, sebagian kita, alhamdulillah, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Wali Kota, sampai dengan seluruh tenaga medis sudah melaksanakan vaksinasi, atau istilah lainnya adalah imunisasi. Nah, itu juga nanti seluruh masyarakat, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya akan divaksinasi. Nah, tentunya banyak pro dan kontra tentang vaksinasi ini. Tetapi percayalah bahwasanya dengan vaksinasi COVID ini kita akan terjaga dari COVID. Ya, bukan berarti mutlak akan terjaga, tetapi itu adalah ikhtiar kita, upaya kita dalam mencegah penularan, meningkatkan imunitas kita terhadap penyakit COVID. Yang utamanya adalah bukan hanya vaksinasi, tetapi doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan perlindungan. Itu yang lebih utama. Nah, arti daripada vaksinasi ini adalah, kalau bisa saya ceritakan, vaksin itu adalah kuman yang dilemahkan, yang tidak mempunyai efek apapun dalam tubuh kita. Ya. Nah, kemudian begitu kuman itu masuk ke tubuh kita akan membentuk respon imunitas atau terbentuknya kekebalan terhadap kuman tersebut. Nah, inilah dasar daripada vaksinasi. Kadang-kadang banyak di medsos beredar dengan vaksin bisa menyebabkan macam-macam. Bisa menyebabkan kematian, kemudian sakit yang parah, lumpuh, dan lain sebagainya. Tapi percayalah Bapak dan Ibu sekalian, bahwasanya vaksinasi atau imunisasi ini sudah lama sekali dilakukan. Bahkan mungkin vaksinasi itu bukan hanya COVID. Pada bayi-bayi baru lahir juga dilakukan vaksinasi. Nah, jadi setiap bayi baru lahir juga dilakukan vaksinasi atau imunisasi. Misalnya diberikan hepatitis B. Jadi tidak usah takut dan tidak usah merasa khawatir dan was-was akan efek samping daripada vaksin. Dan alhamdulillah dari sekian ratus ribu orang yang sudah divaksin, mungkin jutaan di seluruh dunia, hanya sebagian kecil yang menimbulkan efek samping. Jadi sekali lagi saya menghimbau dari mimbar ini, selain kita menjaga protokol kesehatan, kalaupun ada nanti dilaksanakan vaksinasi, kita semua mau menerimanya. Sehingga herd immunity atau imunitas kelompok itu akan ada. Artinya adalah apabila beberapa kelompok kecil kita kebal terhadap penyakit yang lain juga tidak akan menyebar ke orang lain. Selanjutnya, dalam bulan Ramadan di tahun ini, karena kita masih dalam suasana pandemi dan keputusan Bapak Presiden juga belum menghapus
tentang COVID ini, artinya kita masih dalam suasana bencana COVID. Oleh karena itu, ada beberapa kegiatan kita di masjid yang seharusnya seperti tahun-tahun sebelumnya, sebelum COVID ini berjalan, ada pengajian, ada tahsin, dan lain sebagainya, itu tidak kita tiadakan sementara. Seperti misalnya buka puasa bersama, karena kita takutkan akan terjadi kerumunan sehingga akan membentuk klaster-klaster baru dari COVID ini. Dan kemudian juga sahur bersama juga mungkin tidak. Kalaupun mau sahur bersama, kita terpisah. Jangan berkumpul di satu tempat. Nah, kemudian pelaksanaan salat seperti biasa, dan kemudian sesuai dengan anjuran pemerintah, pemberian materi ceramah atau yang lainnya tidak diperpanjang, hanya singkat saja. Yang penting inti-intinya saja kita jangan sampai berlama-lama kita berkumpul. Saya rasa hanya demikian yang dapat saya sampaikan. Selagi kita semuanya senantiasa memohon kesehatan, diperpanjang usia kita, sehingga kita dapat memasuki bulan suci Ramadan ini dan menjalani puasa dengan mengisi malam-malamnya, siang harinya, dan kemudian qiyamul lail pada itikaf di 10 hari terakhir, dan kita insya Allah mudah-mudahan dipertemukan pada malam yang sangat luar biasa, malam yang dinanti-nantikan, siapapun menantikan itu, yaitu di 10 hari terakhir, di penghujung Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan saya mengharapkan juga kita semua di sini tetap ramai, tidak seperti fenomena yang lalu-lalu, di awal-awal masjid itu penuh, di pertengahan dan di penghujung ramai juga, tapi ramainya bukan di masjid atau di menasa, tetapi ramai di pasar-pasar atau di pusat perbelanjaan, di mall. Ya, padahal sebenarnya justru nilai dan kualitas itu adalah di 10 hari terakhir, di mana ada satu malam yang paling mulia, yaitu malam yang paling baik di antara malam yang lain. Ya, malam paling baik, lebih baik daripada 1000 bulan. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa kita dapat dipertemukan oleh malam tersebut. Akhirnya hanya kepada Allah jualah kita berserah diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.